Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Untuk yang pertama yaitu Siti Nurhayati dengan NIM 4, Irfan Nurhayati NIM 49, dan Neneng Nurul Hidayah NIM 57. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi produksi frontir. Saya akan menjelaskan mengenai data input produksi jagung maning. Untuk responden yang pertama yaitu dengan jenis data 1, produksi atau Y sebesar 6,672032.945. Untuk tenaga kerja atau X1 sebesar 1,386294361. Untuk bahan baku atau X2 sebesar 5,23108.617. Dan untuk modal atau X3 sebesar 15,68731.273. Untuk responden 2 dengan jenis data 1 dengan produksi 6,620073.207. Untuk tenaga kerja sebesar 1,791.759.469. Dan untuk bahan baku sebesar 5,153.291.594. Dan untuk modal sebesar 14,914.122.85 dan seterusnya, dapat dilihat di PPT. Untuk selanjutnya yaitu uji kode LR test. Di sini LR test dengan nilai 0,83236381 sekian. Nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang yaitu dengan hipotesis yang pertama H0 atau sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang. Yang kedua H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapang. Berdasarkan nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,13. Berdasarkan tabel kode PAM dapat disimpulkan bahwa nilai LR test kurang dari nilai kode PAM, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya pada data tidak terdapat kasus inefisiensi. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji nilai gamma. Seperti yang kita ketahui, untuk nilai gamma yaitu untuk menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena terjadinya inefisiensi teknis. Nah, sehingga pada hasil output yang kami peroleh yaitu untuk nilai T rasio atau nilai T hitungnya sebesar 0,12558563E plus 03. Hal ini diketahui untuk nilai T hitungnya sebesar 12,558. Untuk mencari nilai T tabelnya kami menggunakan alfa 5% sehingga menghasilkan sebesar 2,011, sehingga didapatkan berdasarkan nilai yang ada yaitu untuk nilai T tabel sebesar 2,011. Ini lebih kecil daripada T hitungnya sebesar 12,558, di mana di sini yang artinya 99,9% dari error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Untuk yang selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel. Nah, pada output yang kita peroleh terdapat beta 0 sebagai konstanta, beta 1 sebagai input tenaga kerja, beta 2 sebagai input bahan baku, dan beta 3 sebagai input modal. Nah, dari keempat beta ini ada uji pengaruh dari masing-masing variabel pada beta 1, beta 2, dan beta 3. Yaitu diketahui pada beta 1 ini jika dihitung menggunakan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena pada nilai T hitungnya yaitu sebesar 5,401 lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 2,011. Untuk yang pada beta 2 yaitu jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya itu sebesar 1,24
lebih kecil dari T tabelnya sebesar 2,011. Pada beta 3 jika dihitung dengan menggunakan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena pada nilai T hitungnya yaitu sebesar 0,738 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,011. Selanjutnya yaitu uji efisiensi. Nah, ini diketahui data. Data ini tadi dari kelompok 5 itu menggunakan 50 data. Nah, ini sudah diketahui jika datanya itu di atas 0,8 ke atas berarti datanya itu sangat efisien. Sedangkan datanya jika di bawah 8 berarti datanya itu tidak efisien. Nah, ini adalah contohnya. Nomor pertama ini datanya efisien, keempat juga efisien, 5 juga efisien, 6 juga efisien. Nah, ini 0,7 berarti tidak efisien dan ini seterusnya. Dari data ini tersebut, data yang paling tertinggi adalah ini. Nomor 49 yaitu 0,9970 sekian. Nah, selanjutnya yaitu jika efisiensi. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan dari awal, jika lebih dari 0,8 maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Nah, berdasarkan data technical efficient estimates, petani yang diproduksi telah yang efisien adalah data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini bisa dilihat di PPT. Sedangkan yang data yang tidak efisien ini ada 7, 12, 13, 16, 20, 27, 32, 37, 38, 43, 44, 47. Jika dilihat secara keseluruhan maka nilai mean efficiency yaitu 0,8562495E. Kegiatan produksi ini dinyatakan efisien di lokasi tersebut. Jadi kan datanya tadi kan sudah disebutkan jika di atas 0,8 berarti efisien. Jadi data ini efisien di lokasi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.